Langsung saja dalam kesempatan kali ini dengan kalian Sitjul ingin membahas tentang fenomena yang tadi tentang COVID-19, di mana yang pertama di Indonesia itu COVID-19 sudah berlangsung selama kurang lebih 2 bulan lamanya ya, dari bulan Maret, sekarang April, 2 bulan lamanya ya. Semoga kita juga berharap kan semoga COVID-19 ini segera dicabut oleh Allah, dan insya Allah negara kita aman dan baik-baik saja seperti dulu ya. Nah, permasalahan sekarang yang ingin Tesitjul diskusikan dengan kalian, yang pertama, bagaimanakah pendapat kalian dengan kebijakan pemerintah yang saat ini? Apakah pemerintah sudah efektif dengan kebijakannya? Yang pertama, kebijakan tentang social distancing, di mana pembatasan sosial antara masyarakat dibatasi, sekolah diliburkan, bahkan tempat-tempat sosial seperti masjid dikosongkan. Terus yang kedua, yang sekarang kebijakan pemerintah tentang PSBB. Nah, Tesitjul ingin tahu bagaimana pendapat kalian tentang hal itu. Coba silakan Sopa untuk mengeluarkan pendapat Sopa tentang kebijakan pemerintah ini. Menurut Sopa, kebijakan ini belum benar-benar terrealisasikan, karena yang pertama, begitu cepatnya COVID-19 ini menyebar di seluruh Indonesia, yang mengartikan bahwa pemerintah itu tidak tepat menangani COVID-19 tersebut. Yang pertama, memang sekolah-sekolah diliburkan, terus tempat-tempat bersosialisasi juga ditutup, tapi sampai sekarang itu masih banyak tempat-tempat yang belum ditutup. Jadi tidak benar-benar ditutup dengan seperti kayak pabrik, itu kan masih dibuka meskipun dengan alasan bahwa kita itu mendapatkan pajak yang besar dari sana. Tetapi kan sekarang kita membiarkan mereka bersosialisasi, terus mereka kembali kepada kita yang tidak bersosialisasi, jadi sama aja gitu kalau menurut Sofa. Oke. Sekarang silakan Nisa, bagaimana pendapat Nisa? Jadi kalau misalnya menurut Anissa pribadi, meskipun sosialisasi dengan masyarakat sekarang menjadi renggang, emang direnggangkan, tapi itu tidak membuat virus tersebut menjadi menghilang, bahkan mendatangkan dampak negatif yang lainnya, seperti kan misalnya sekarang sekolah diliburkan, terus selain sekolah juga kan pengajian, tempat-tempat ibadah ya, seperti itu diliburkan. Jadi kan kalau misalnya sekolah sama pengajian mah itu sama tempat-tempat ibadah itu kan, itu mah masuknya ke hal yang positif. Jadi seharusnya kan hilangnya suatu wabah itu dikarenakan adanya keimanan di masyarakat. Namun ketika upaya pemerintah untuk merenggangkan sosialisasi kepada masyarakat, jadi itu bertolak belakang. Oke, jadi intinya seperti ini ya. Kalau menurut Sopa itu sebenarnya baik-baik saja dengan adanya social distancing, dengan adanya PSBB, akan tetapi kurang adanya kontrol ataupun usaha pemerintah yang ketat dalam menanganinya. Misalkan ini sekarang diinfokan PSBB, akan tetapi masih ada di mana daerah-daerah tertentu yang memang daerah itu sudah terkena zona merah, itu tidak ketat gitu, tidak ketat, di mana di sana masih ada masyarakat yang memang melakukan sosial bareng-bareng di sana gitu, seperti itu ya. Kalau misalkan menurut Nisa, social distancing ataupun PSBB mungkin ini lebih ke arah kontra
ya tidak setuju dengan adanya kebijakan pemerintah seperti itu yang tadi telah disampaikan. Alasannya dikarenakan tadi hal-hal positif dikurangi seperti sekolah dan ibadah-ibadah di masjid yang seharusnya ketika datangnya wabah ini orang-orang itu lebih mendekatkan dirinya kepada Allah di masjid. Nah ini malah dirumahkan kan, jadi mereka agak jauh dengan Allah, padahal kedekatan mereka dengan Allah itu ketika mereka berkumpul di masjid. Nah itu mungkin oke, tes itu terima. Itu pendapat dari kalian ya, nanti kita rumuskan bareng-bareng. Nah yang kedua, kebijakan yang kedua, pemerintah, bagaimana sih cara pemerintah meyakinkan masyarakat bahwa pemerintah itu sudah dengan optimal memberikan segala energinya untuk melawan COVID-19 ini. Nah kira-kira menurut kalian seperti apa cara agar pemerintah itu meyakinkan publik, yang meyakinkan kita sebagai masyarakat bahwa mereka itu emang sudah optimal dalam tugas mereka mencegah COVID-19 ini? Mungkin kalau menurut Anissa pribadi, kan kita tahu pemberitahuan COVID-19 ini dan pencegahannya itu hanya melalui media massa. Nah, kan tidak semua orang tahu akan hal tersebut. Jadi menurut Anissa pribadi mah seharusnya pemerintah itu mensosialisasikan itu mau pencegahannya atau misalnya Tata cara, tata caranya lebih ke pedesaan atau misalnya pelosok-pelosok yang tidak adanya jaringan sehingga masyarakat di situ tidak bisa mengetahui tata cara tersebut lewat media massa. Oke. Sekarang Sofa silahkan. Mungkin sedikit sama ya, jadi pemerintah itu harus terjun langsung kepada masyarakat untuk melakukan pencegahan tersebut. Karena terkadang memang ya di era sekarang itu masyarakat memang sudah canggih banget, cuman mereka itu kadang sulit ini harus gimana gitu. Tapi ketika pemerintah terjun langsung ke masyarakat itu pasti mereka merasa oh ya seperti itu caranya. Jadi intinya pendapat kita setuju ya bahwasanya agar publik bisa meyakini bahwasanya pemerintah itu sudah optimal kerjanya dengan mencegah COVID-19 ini, yaitu yang pertama tadi dengan cara mereka mensosialisasikan langsung terjun ke pedesaan-pedesaan yang mungkin dimana di sana kurang adanya sistem yang canggih seperti kurang mahirnya dalam bermedia sosial gitu, seperti sosmed seperti itu. Nah itu ya. Sekarang permasalahan yang ketiga, bagaimana nih kita sebagai orang ataupun sekarang warga Indonesia, bagaimana cara kita untuk menjaga diri kita dalam membantu ikut andil mencegah COVID-19 ini, kira-kira seperti apa? Kalau menurut Sofa sendiri sih ya, karena sekarang kan ada program pemerintah seperti lockdown ya. Jadi kita itu mengikuti alur yang sudah pemerintah buat karena memang itu baik, seperti kita harus cuci tangan karena memang kuman itu kan bisa menghilang dengan air gitu. Jadi kita itu mengikuti alur program yang udah pemerintah buat gitu, untuk kebaikan kita sendiri. Silakan Nisa. Menurut Anissa juga sama, jadi kita itu harus mengikuti setiap program yang telah pemerintah berikan kepada kita, seperti mencuci tangan, terus memakai masker, karena virus juga kan bisa tersebar melalui udara. Terus setelah itu kita sterilkan tempat kita tinggal dengan menggunakan misalnya hand sanitizer dan sebagainya. Dan setelah itu yang lebih utama mungkin kita selaku masyarakat di Indonesia yang dominan Islam
lebih mendekatkan diri kepada Allah, karena wabah itu tidak akan diberikan kepada orang-orang yang memiliki keimanan kepada Allah dan yang dekat dirinya dengan Allah. Oke, jadi inti dari penyelesaian yang ketiga, kalian berpendapat sama ya, sebenarnya sama. Kita yang pertama harus senantiasa mengikuti dengan disiplin, dengan baik. Intinya sikap kita sebagai masyarakat yang sekarang kita harus mengikuti alur dari kebijakan pemerintah. Misalkan pemerintah memerintahkan pada kita untuk lockdown, kita harus senantiasa bisa bisa mengikuti gitu alurnya. Kita di rumah aja gitu, yang artian di rumah kita tuh harus di rumah yang efektif. Misalkan yang kalau Sidul kuliah harus mengikuti pelaturan kuliah juga. Misalkan kalian sekolah juga, nah di sana kan ada kuliah daringnya, kalian juga harus mengikuti dengan baik kuliah itu meskipun di rumah gitu. Ataupun isi dengan kegiatan-kegiatan atau hal-hal yang positif lainnya, olahraga, meningkatkan imunitas tubuh kita, makan yang sehat, atau kegiatan-kegiatan positif lainnya. Nah, terima kasih teman-teman. 3 permasalahan yang tadi yang Sidul utarakan kepada kalian, yang kita bahas bareng-bareng, sudah dapat kalian berikan pendapatnya. Mungkin kita ambil kesimpulannya dari semua yang telah kita diskusikan malam ini. Berarti yang pertama adalah kebijakan pemerintah itu sangat baik untuk kita ikuti, akan tetapi akan sangat lebih baik lagi apabila yang tadi telah kalian utarakan, pemerintah itu sangat ketat dalam pengontrolannya dan juga mensosialisasikannya juga, bukan hanya sebatas di sosial media, tetapi langsung terjun kepada masyarakatnya langsung. Itu kan yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana sih untuk meyakini bahwa kita itu publik meyakini pemerintah itu sudah optimal dalam melaksanakan tugasnya, yaitu dengan apa tadi? Dengan adanya sosialisasi langsung pemerintah kepada masyarakat. Itu akan lebih meyakinkan kita sebagai masyarakat yang memang kita merasa diperhatikan gitu. Jadi bukan hanya dari sosial media saja gitu. Dan yang ketiga adalah cara kita sebagai masyarakat yang mungkin dalam membantu